warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqi qadrihi wa miqdarihil azim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Abrar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus peserta atau jamaah dari online baik di Facebook ataupun dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, karena dengan kedua nikmat tersebut merupakan ruh daripada kita bisa melaksanakan salah satu rutinitas ibadah yang selalu istiqomah khususnya dan umumnya kita bisa menjaga agama tauhid ini benar-benar murni dengan apa yang selalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian tidak lupa salawat dan salam marilah sama-sama kita curahkan kepada baginda besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahlu baitnya, para keluarga, sahabat, tabi'in hingga para ulama kita, para kiai, para habaib. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan di dalam hidupnya yang telah membimbing kita dari kita sejak kecil sampai sekarang kita bisa melihat dengan cakrawala Islam secara lebih luas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah yang mana ditujukan untuk sahibu hadzal kitab atau muallif atau pengarang kitab ini, yaitu Syekh Abdul Salam Al-Syita. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan, keberkahan, dan insyaallah Al-Fakir selaku yang memberikan pengajaran dalam hal ini selalu bisa istiqomah, bisa memberikan apa yang telah beliau sampaikan kepada saya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ala hadratin nabil mustafa wa safil murtada wa syafil murtaja ila ali baiti tahirin mutahharin nabi sirri asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al majalisana majalis Rasulillah wa ayyamana ayyam Rasulillah wa layalina layali Rasulillah washrah sudurana bi 'ulumi Rasulillah wa amla qulubana bi anwaris salati wassalami ala sayyidina Rasulillah wa adkhil fi hisni sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sekarang memasuki insyaallah bab yang kedua, yaitu at-thariqu ilallah, atau bagaimana kita menjalani kehidupan ini yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan yang ketiga itu adalah iman, berarti keyakinan kita kepada Allah, kemudian Islam, landasan atau dalil atau bagaimana tata cara kita beribadah, dan yang terakhir adalah ihsan, yaitu musyahadatullah atau muraqabatullah yang kita baik secara zahir ataupun batin, baik secara terang-terangan ataupun secara sendirian, ya apapun yang kita jalani selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita masuk kepada bab ini merupakan salah satu cara. Nah, jadi sekian banyak cara kita menjaga kemurnian atau istiqomah ibadah kepada Allah, yaitu ini dia as-siratul mustaqim atau al-faslul awal as-siratul mustaqim. Nah, secara makna atau secara letterlah kita mengetahui arti as-siratul mustaqim berarti jalan yang lurus,
jalan yang lurus ini merupakan salah satu ajaran yang penting di dalam kita menjalani salah satu kehidupan. Maka di sini diawali oleh firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Berarti tujuan daripada siratul mustaqim ini tentu sebagaimana tujuan kita berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun. Artinya segala sesuatu yang ditujukan kepada yang bertakwa berarti ini memiliki peranan yang besar. Kita ketahui puasa bahwasanya Allah didik kita di bulan yang sangat-sangat mulia, di bulan terbaik dari sekian bulan di bulan Hijriah, maka tujuannya adalah bertakwa. Nah, ketika keluar dari bulan suci Ramadan, tentu libas taqwa atau pakaian takwa yang kita pakai akan menuntut kita menuju 11 bulan kemudian yang terus itu kita rutinitas cara berganti tahun terus sampai mungkin tutup usia. Maka salah satu juga untuk menjaga ketakwaan kita yaitu dengan istiqomah. Nah, di sini bahasanya adalah as-siratul mustaqim. Wa fi bayani hadhil ayatil karimah allati takshifu lana 'anit tariqil muwassili ilallahi azza wa jalla. Artinya ini merupakan penjelasan ya dari ayat mulianya Allah, yaitu untuk apa? Takshifu, menyingkap tabir atau juga membuka seluas-luasnya bahwasanya torik, jalan yang bisa menghubungkan kita dengan Allah, yaitu dengan as-siratul mustaqim. Nah, sebelum kita membahas nanti ada al-istiqomah, tentunya yang dimaksud as-siratul mustaqim yang pertama adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khata'an biyadihi. Nah, jadi khata itu menggaris. Jadi ketika itu Rasulullah sedang menjelaskan antara yang hak dan yang batil tentunya. Nah, di sini dengan perumpamaan sebuah garis di garis ini diriwayatkan adalah hadza sabilullahi mustaqiman sambil menuju ke wa khatta an yaminih. Artinya ketika digaris menuju ke arah kanan berarti sesuatu yang Allah tunjukkan melalui jalan lurus ini berada di kanan. Dan sebaliknya wa shimalihi khututan thumma qala hadhis subulu laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilai. Adapun yang sebelah kiri ketika Rasul menunjukkan arah kiri, nah berarti ini menunjukkan syaitan atau bisikan atau godaan bisa kita sebut. Ini merupakan bagaimana tipu daya syaitan menyesatkan manusia atau menyesatkan seluruh umat manusia di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibacakan ini ayat yang tadi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u dan sampai seterusnya sampai akhir. Inilah yang menjadi awal pijakan bahwasanya seorang muslim berkepribadian harus memiliki siratum mustaqim. Tentu kita sudah di sebelumnya atau di kajian sebelumnya kita sudah membahas bagaimana iman atau bertauhid kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan fadlu atau fadail ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga bisa merasakan bagaimana nikmatnya Islam yaitu fitratu fi dinil Islam atau fitrahnya di dalam agama Islam. Nah, mengkaji lebih dalam lagi adalah siratul mustaqim, kita sedang berjalan. Jadi seakan-akan kita ini sedang menaiki bis atau menaiki mobil ataupun motor dalam sederhananya atau sepeda paling minimal. Kita bagaimana caranya melewati sebuah jalan, tidak harus kita tutur lurus mulu karena bisa mungkin kalau dalam realitanya kita pasti ada belok kanan, belok kiri. Artinya lurus di sini kita mengikuti rambu-rambu yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Itu yang dimaksud dengan siratum mustaqim. Yang kedua kemudian fattariqu ilallahi ta'ala huwa ta'atuhu subhanahu wa imtithalu amrihi ta'ala bis sabati ala siratil mustaqim. Nah, ini dia.
yang bahwasanya maksud daripada kita menyelami sirat mustaqim ini adalah ta'atuhu subhanahu. Artinya kita mentaati, mematuhi segala imtisal, perundang-undangan, peraturan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bistabat ala siratil mustaqim. Itu dengan teguh tetap kita berada di jalan yang lurus. Misdaqan liqaulihi ta'ala fi Fatihatil Kitab. Nah, tentu kita sering membaca ini, maka setiap sholat kita tentu di tengah-tengahnya ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Nah, maksudnya Allah yang subhanallah, lagi-lagi kita selalu bersyukur kita sudah berada di dalam agama Islam dan kita sudah memegang kuat erat-erat agama ini. Ada yang dari lahir, mungkin barangkali ada yang di pertengahan umur. Artinya tinggal bagaimana kita menjalaninya dengan as-siratal mustaqim atau istiqomah. Nanti juga ada istilah istiqomah di dalam penjelasan di dalam kitab. Maka di sini dijelaskan lagi Sabbitna ala siratil mustaqim. Ya Allah, jadikan atau teguhkan kami selalu berada di jalan yang lurus. Maka pasti kita dalam realitanya tentu kadang mengalami hal-hal yang membuat kita gelisah. Baik itu hal-hal ya ketika mungkin dalam yang paling umumnya adalah masalah rezeki. Kita barangkali rezeki kita apakah ada untuk besok. Tentu ini hal yang sangat wajar sebagaimana kita pernah bahas bahwa hati ini kadang condong ke arah sedih, kadang condong ke arah bahagia. Tinggal bagaimana seorang mukmin menyikapi kesedihan atau kebahagiaan ini. Ketika sedih, itu hal yang wajar, sifat manusiawi kita, tapi kesedihan yang tidak tidak diakhiri dengan naudzubillah perbuatan-perbuatan yang menentang. Begitupun kebahagiaan. Kebahagiaan akan nikmat juga tidak bisa diakhiri dengan perbuatan-perbuatan yang menodai agama Islam ini. Barangkali kita hal atau sesuatu yang sudah berkecukupan, ini menjadi hal yang sangat penting ketika bisa memegang teguh as-siratal mustaqim atau istiqomah di dalam menjalani sebuah kehidupan. Kemudian dikatakan lagi amma ahlus subul. Nah, di sini maksudnya yang di ayat tadi nih fatafarraqu bikum an sabilih. Maksudnya di sini adalah ini menyinggung atau menyindir mereka kaum atau dua kaum hal utama sebelum agama Islam, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Nah, di sini dikatakan fahiya subulul yahudi wan nasara. Nah, jadi maksud daripada sini Allah makanya mengambil kata as-siratul mustaqim untuk menghindari daripada kata sabilun. Tapi kita juga mengetahui ada istilah fisabilillah, ada fisabili, mungkin fisabili minal ulama. Artinya, tetapi ada hal lain daripada jalan ini adalah jalannya mereka orang Yahudi dan Nasrani. Tapi ketika kata as-siratul mustaqim, ini sudah menjadi hal yang sangat tetap. Tetapi ketika kata as-subul atau dari jamaknya itu sabilun, sabilani subulun, ini menyinggung yaitu dua kaum terbesar yang ada di dunia atau agama-agama sebelum agama Islam, yaitu an-nasara wal yahud, yaitu humul maghdub alaihim liqaulihi ta'ala faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzab muhin. Mengapa orang Yahudi marah-marah? Nah, ini merupakan kalau kita lihat singkat sejarah, tentu kita ketahui nabi sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Kalau dirunut lagi terus, yaitu bersumber kepada bapak daripada Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita ketahui lagi bahwa keturunan Nabi Ibrahim ada Nabi Ishak. Kemudian dikaruniai lagi anak ada Yahuza. Nah, disinilah yang kita sebut dengan kaum agama Yahudi dari keturunan Nabi Ishak yang dari ayahnya adalah Yahuza. Nah, terus sampai kepada Musa, kemudian bertemu lagi Nabi Yusuf. Nah, ini merupakan kaumnya atau nabinya kaum Yahudi semua. Artinya mereka awalnya mungkin tidak ada salahnya, tetapi ketika ditutup oleh Nabi Muhammad, mereka tidak ridho. Kenapa nabi terakhir ditutup bukan dari keturunan Nabi Ishak, tetapi dari Nabi Ismail? Inilah yang membuat mereka marah. Akhirnya diabadikan oleh Allah,
faba'u bighadabin 'ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Adapun mereka bagi orang kafir, maksudnya orang Yahudi, yaitu disiksa dengan azab yang sehina-hinanya mereka. Nah, disinilah bisa babi takdzibihim wa ingkarihim li sifatihi sallallahu alaihi wasallam al-maktubah, dan ini merupakan hal yang tidak bisa mereka terima, dan seharusnya memang seyogianya ketika ditutup oleh nabi siapapun, kan khususnya Nabi Muhammad, ketika pas memang kebetulan nasabnya Nabi Ismail, tentu ada bukti, dan Nabi Muhammad pun juga merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim. Jadinya ini merupakan secara ilmiah seharusnya diterima, hanya saja orang-orang kaum Yahudi memang belum bisa menerima hal yang seperti ini. Tapi mereka yang beriman, ada juga bagi sebagian orang Yahudi, mereka menerima bahwa Nabiullah terakhir memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Arab Saudi atau di Mekah Al-Mukarramah. Di sini dikatakan juga wa amma ad-dallin fahumun nasara. Nah, adapun kata dallin yaitu mereka yang sesat, yaitu disinggung atau ditujukan kepada mereka yang orang-orang Nasrani. Nah, kalau pertama sifat al-ghadab diberikan kepada orang Yahudi karena mereka tidak terima, adapun dallin ini disifati atau mereka ditujukan kepada kaum Nasrani. Kenapa? Karena lagi-lagi waqa'u fit tiyati wal hayrati wad dalalati wa khalatul abda birrabbi, yang mereka menjadikan yaitu apa? Kesesatan, kerancuan itu jadi satu, yaitu antara hamba dengan Tuhan. Kita ketahui Nabi Isa alaihissalam merupakan seorang nabi, tetapi mereka anggap ini disatukan. Hamba mau bagaimanapun seorang Nabi Isa merupakan hambanya Allah, tetapi mereka satukan. Makanya ada istilah Trinitas. Jadi Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Nah, ini yang merupakan juga kesesatan yang diyakini oleh kaum Nasrani. Maka di sini disinggung juga laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisun salasah. Di sini yang pertama, mereka telah mengkafirkan atau mereka telah memiliki sifat kafir dikarenakan Allah itu adalah Al-Masihu Isa ibnu Maryam. Ini yang pertama membuat mereka disifati dengan kafir. Yang kedua, wa qalu innallaha salisu salasa, dan Allah itu memiliki tiga atau memiliki dasar tiga Tuhan. Itu tadi Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ini juga merupakan salah satu kesesatan yang mereka buat sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran. Sebenarnya memang sudah ada semua, hanya tinggal bagaimana kita mengetahui bahwasanya ini sudah Allah ceritakan semua. Tinggal kita hanya berhati-hati, oh ini ajarannya Yahudi, hati-hati. Oh ini ajaran Nasrani. Dan mungkin atau kadang-kadang kita juga agak terpengaruh, itu hal yang sangat wajar. Tetapi bagaimana kita bisa mengembalikan diri ini setelah kita mengetahui, oh ini ajaran aslinya adalah ajaran Nasrani. Kita balik kepada ajaran agama Islam, yaitu ihdinas siratal mustaqim.